Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christian Arwijaya, mahasiswa Prodi Manajemen Kampus Universitas Asia. Di sini saya akan sedikit menerangkan mengenai kebijakan ekonomi mikro yang pernah berlaku di Indonesia sebagai salah satu bahan untuk UTS untuk semester ganjil tahun 2023 mata kuliah ekonomi mikro dengan dosen pengampu Bapak Joko Haryanto, SENM, CPOD. Nah, di sini saya akan sedikit menerangkan mengenai kebijakan harga eceran tertinggi minyak goreng yang pernah terjadi di Indonesia. Kebijakan harga eceran tertinggi minyak goreng itu sendiri terjadi pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022, tanggal 26 Januari 2022 tentang penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng sawit. HET minyak goreng diatur dengan rincian minyak goreng curah sebesar 11.500 per liter, kemasan sederhana sebesar 13.500 per liter, dan kemasan premium sebesar 14.000 per liter. Kebijakan HET ini dimulai berlaku pada 1 Februari tahun 2022. Ketentuan itu diberlakukan untuk menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat dengan harga terjangkau, juga sebagai tindak lanjut upaya Presiden Joko Widodo agar segera melakukan stabilitas harga. Faktor-faktor yang diambilnya kebijakan tersebut. Yang pertama adalah meningkatnya harga kelapa sawit dunia. CPO memiliki dampak negatif dan beberapa kelebihan terhadap harga minyak goreng sebagai komoditas super cycle. Pengertian super cycle di sini adalah bahwa CPO ini memiliki kegunaan yang sangat banyak selain untuk minyak goreng, tetapi bisa untuk biodiesel dan oleochemical. Menurut pemahaman kami bahwa harga komoditas minyak goreng akan mengalami peningkatan jika harga dari CPO terus meningkat. Yang kedua, penimbunan yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab. Kenaikan minyak goreng diperparah dengan adanya kecurangan oknum-oknum yang mencari keuntungan lebih. Salah satu kecurangan yang ada adalah banyak pedagang atau oknum yang menimbun minyak goreng dan menjualnya kembali di harga normal atau harga yang jauh lebih tinggi dari harga pasar. Yang ketiga, terbatasnya produksi kelapa sawit. Salah satu penyebab terjadinya kenaikan harga minyak goreng di Indonesia adalah terbatasnya produksi kelapa sawit seiring naiknya harga minyak goreng sejak kuartal keempat tahun 2021 hingga awal kuartal pertama tahun 2022. Perkembangan harga minyak goreng itu sendiri, kita dapat data dari per bulan Maret tahun 2021. Perkembangan harga minyak goreng curah rata-rata bulanan nasional Maret 2021 sampai dengan Februari 2022 adalah sebagai berikut. Harga awal di bulan Maret tahun 2021 adalah 13.750 dan terus mengalami kenaikan hingga terjadilah puncak kenaikannya di bulan Januari 2022. Di sini kita lihat grafiknya cenderung naik ya tiap bulan untuk pemakaian minyak untuk harga minyak goreng sawit curah di pasaran. Seperti yang dilihat dari grafik yang tadi, perkembangan harga minyak goreng di atas bahwa minyak terus mengalami kenaikan dari bulan Maret 2021 hingga pada saat terakhir data diambil yaitu pada tanggal 17 Februari 2022. Hal ini yang membuat pemerintah segera mengambil kebijakan untuk menetapkan harga dengan mengatur harga eceran tertinggi. Di sini ada juga konsumsi CPO untuk pangan dan biodiesel. Di sini kita lihat data dari tahun 2021 untuk konsumsi CPO untuk pangan dan biodiesel, di mana pada bulan November dan Desember pemakaian cenderung lebih banyak untuk biodiesel, sehingga ini pun salah satu penyebab di mana harga minyak goreng langka di pasaran karena pemakaian untuk biodiesel dan untuk pangan lebih tinggi biodiesel pada periode November dan Desember. Pada grafik di atas bisa kita lihat bulan November dan Desember konsumsi CPO untuk pangan tercatat 667.000 ton dan 705.000 ton.
Sedangkan biodiesel tercatat 722.000 ton dan 781.000 ton. Padahal saat itu harga minyak goreng sedang meroket diikuti keluhan masyarakat. Sehingga pasokan CPO untuk diolah menjadi minyak goreng pun terbatas. Dan inilah salah satu penyebab harga minyak goreng pada periode mengalami kenaikan yang signifikan. Nah, kita masuk ke dampak kebijakan dari harga eceran tinggi minyak goreng dari sisi mikroekonomi. Yang pertama, ketika harga eceran tertinggi lebih besar dari harga di pasar, maka surplus konsumen bernilai negatif dikarenakan konsumen harus membayar lebih dari kemampuan bayar konsumen, yaitu pada titik harga keseimbangan pasar PE, ketika H minyak dibandingkan dengan harga keseimbangan pasar PE yang terbentuk dan head lebih tinggi dari PE, maka surplus konsumen menjadi bernilai positif. Konsumen mendapatkan selisih dari kemampuan membayar mereka dengan harga pada keseimbangan pasar. Ketika harga di pasar head lebih kecil dari HET, surplus produsen bernilai positif dikarenakan produsen mampu menjual lebih tinggi dari kemampuan jual produsen, yaitu pada titik harga keseimbangan pasar atau PE. Namun ketika head dibandingkan dengan harga keseimbangan pasar PE yang terbentuk, di mana head menjadi lebih rendah dari PE, maka surplus produsen menjadi bernilai negatif atau defisit. Demikianlah penjelasan saya mengenai kebijakan pemerintah dalam penentuan harga eceran tertinggi minyak goreng. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.